Oke, jadi hari ini kita akan melakukan konseling ya. Iya. Sebelum perkenalkan, saya Mariatri, saya ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Akmel. Oke, Ibu Akmel. Jadi menurut diagnosis dokter, benar ya Ibu sedang menderita kanker nasofaring? Ya benar, saya menderita kanker nasofaring. Jadi kemarin saya periksa ke dokter dan pada hari ini saya rujuk ke Poligizi. Oke, baik. Seperti yang tercantum pada kasus ini, jadi Ibu didiagnosis kanker nasofaring. Jadi di sini saya mempunyai leaflet. Saya akan menjelaskan leaflet ini, yaitu berisi tentang penjelasan kanker nasofaring. Jadi saya akan menjelaskan dulu kanker nasofaring itu apa. Jadi kanker nasofaring atau karsinoma nasofaring atau disingkat KNF merupakan tumor ganas. Nah, yang ini dia muncul atau tumbuh pada daerah nasofaring atau tenggorokan. Jadi lebih tepatnya di daerah area atas tenggorokan dan di belakang hidung. Kemudian kenapa kanker nasofaring ini bisa tumbuh di tubuh kita? Jadi dia ada faktor-faktornya. Yang pertama yaitu riwayat keluarga, di mana ketika keluarga kita pernah menderita nasofaring, otomatis kita juga bisa menderita kanker nasofaring ini. Kemudian ada faktor gen HLA atau Human Leukocyte Antigen dan genetik. Kemudian ketika kita bekerja di mebel, kita akan otomatis mengisap debu-debu kayu tersebut. Kemudian metal dan industri tekstil. Jadi kanker nasofaring ini bisa terjadi ketika kita di tubuh kita tuh ada infeksi dari virus Epstein-Barr. Kemudian makanan yang diawetkan juga bisa menjadi faktornya. Kemudian konsumsi ikan asin. Kenapa konsumsi ikan asin ini bisa menyebabkan kanker nasofaring? Karena dia mengandung nitrosamin dan itu adalah salah satu pemicu kanker nasofaring ini. Kemudian merokok dan minum alkohol juga berisiko besar untuk kanker nasofaring ini. Baik, kemudian dengan demikian tujuan konseling kita pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan bagaimana pengaturan pola makan dan seberapa banyak yang harus dikonsumsi ibu agar sesuai dengan perhitungan kebutuhan zat gizi kita berdasarkan keadaan fisik dan kesehatan ibu. Oke, hari ini kita akan konseling selama sekitar kurang lebih 20 menit ya. Kemudian pada konseling ini kita juga akan membahas tentang bagaimana hasil pengkajian gizi, pengkajian laboratorium dan klinis, pengkajian riwayat makan, dan riwayat personal dan penetapan diagnosis gizi serta pelaksanaannya. Jadi nanti saya akan membuatkan beberapa diagnosis dengan keluhan ibu. Selain kanker nasofaring ini pasti juga ada pemicu-pemicu dan penyakit yang lainnya ya. Kemudian saya sangat mengharapkan partisipasi ibu sepenuhnya untuk kelancaran konseling ini agar mudah dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan ibu ya. Makasih Bu. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk menentukan IMT. Jadi IMT itu apa? IMT adalah indeks massa tubuh untuk penentuan status gizi ibu itu apa sekarang. Jadi berdasarkan data yang udah saya dapat, berat badan ibu 45 kg, benar? Benar. Kemudian tinggi badan ibu 160 cm. Ya benar Bu. Baik. Sementara saya akan menghitung IMT, silahkan ibu dibaca-baca dulu leafletnya. Baik, sekarang saya sudah mendapatkan hasil perhitungan IMT ibu. Kemudian didapatkan yaitu 17,57 kg per meter kuadrat. Dan itu tergolong apa ya Bu? Jadi IMT ibu ini tergolong underweight menurut Kemenkes 2013. Baik, sekarang kita lanjut ke hasil data laboratorium yang didapatkan dari kasus ini ya Bu. Jadi di sini kadar hemoglobin ibu itu 10 gram per desiliter, sedangkan normalnya itu 14 sampai 18. Jadi ini termasuk anemia ya. Kemudian hasil gula darah sewaktu ibu yaitu 246 gram per desiliter yang seharusnya hanya 70/200. Berat ini menandakan GDS ibu tinggi ya, dan ini termasuk hiperglikemia, di mana ibu memang pernah menderita DM. Jadi nanti saya akan menyarankan makanan apa saja untuk mengurangi kadar glukosa darah ibu. Baik, dari keluhan yang saya baca dari kasus ini,
Eh, Ibu didiagnosis penyakit kanker nasofaring dan ibu sering mengalami gejala seperti telinga berdengung, sakit tenggorokan, sulit menelan, mimisan, kemudian terdapat benjolan di tenggorokan yang semakin membesar juga ya Bu. Oke, jadi ini akan mempengaruhi rencana konseling gizi kita untuk pemberian asupan nutrisi juga. Sekarang kita akan melakukan kajian data riwayat personal ibu yang meliputi penyakit riwayat sekarang, dahulu, dan keluarga. Jadi apakah benar ibu sekarang mengidap CA nasofaring? Iya. Kemudian penyakit dahulu, ibu pernah mengalami DM sejak usia 40 tahun? Iya benar. Baik. Kemudian apakah ada riwayat penyakit keluarga? Tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut ke diagnosis ya. Jadi di sini saya sudah membuat diagnosis untuk penyakit ibu, yaitu yang pertama, peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan peningkatan pemenuhan zat gizi pada jaringan tubuh yang ditandai oleh hasil pemeriksaan adanya kanker nasofaring. Jadi kenapa kanker nasofaring ini sangat membutuhkan protein, yaitu untuk perombakan kembali jaringan sel-sel tubuh yang rusak, karena kanker kan merenggut sel-sel dalam tubuh. Kemudian di sini juga saya memberikan diagnosis asupan oral inadekuat berkaitan dengan ada benjolan di tenggorokan yang ditandai dengan asupan energi, lemak, dan protein karbohidrat ibu itu defisit semua. Mungkin karena sulit menelan atau juga tidak ada nafsu makan ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa makanan untuk meningkatkan nafsu makan ibu. Kemudian ibu juga mengalami anemia, jadi saya memberikan diagnosis yaitu asupan zat besi inadekuat berkaitan dengan konsumsi kafein yang berlebih ditandai dengan hemoglobin yang rendah yaitu 10 gram per desiliter. Jadi di riwayat makanan ibu sering mengkonsumsi kafein itu seperti kopi juga kan. Jadi itu juga bisa memicu anemia karena di dalam kopi itu terdapat suatu zat yang bernama tanin. Jadi tanin itu dapat menghambat asupan zat besi di dalam tubuh. Jadi nanti saya akan memberikan makanan untuk membantu meningkatkan zat besi itu untuk mengatasi anemia ibu sendiri. Baik, kemudian saya akan lanjut ke leaflet ini. Silahkan dibuka Bu. Nah, jadi baik, di sini kan ada tujuan diet DM tinggi protein yang saya berikan. Jadi tujuan saya memberikan ini yaitu memberikan asupan diet sesuai dengan kebutuhan ibu sendiri. Kemudian membantu meningkatkan status gizi ibu dari underweight menjadi normal. Kemudian membantu memperbaiki pola makan dan pola aktivitas fisik untuk mengontrol metabolisme glukosa secara baik. Jadi untuk mengatasi DM ibu juga. Kemudian memberikan makanan dengan bentuk yang mudah ditelan. Kenapa mudah ditelan? Karena kan ibu sedang ada benjolan di dalam tenggorokan, jadi supaya mudah dicerna dan mudah sampai ke dalam sana. Jadi saya memberikan makanan yang bersifat lunak. Baik, kemudian di sini juga ada syarat atau prinsip diet. Jadi saya memberikan energi cukup sesuai dengan kebutuhan, kemudian protein tinggi sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan per hari, kemudian lemak cukup 25% dari kebutuhan, kemudian karbohidrat sisa dari perhitungan protein dan lemak, kemudian memberikan makanan yang rendah natrium, rendah gula, dan zat besi. Sebelum kita masuk ke makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dan juga menu, saya akan melakukan perhitungan kebutuhan zat gizi. Jadi sekarang saya sudah selesai menghitung kebutuhan zat gizi ibu ya. Dan di sini saya mendapatkan energi ibu yaitu sebesar 1992 kilokalori, kemudian protein sebesar 252 kilokalori, kemudian lemak sebesar 55,35 gram, dan karbohidrat sebesar 310,61 gram. Nah, untuk membuat menu biasanya kita harus menghitung berapa penukar yang harus kita pakai untuk
bahan makanan yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya sudah menetapkan karbohidrat yaitu sebanyak 6 penukar, kemudian gula sebanyak 2 penukar, protein hewani 2-3 penukar, protein nabati 2-3 penukar, sayur 3-5 penukar, buah sebanyak 2-4 penukar, dan susu sebanyak 1 penukar. Nah, jadi di sini kita kembali ke leaflet lagi, Bu. Ya. Nah, di sini sudah ada makanan yang saya anjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama yang dianjurkan yaitu dari sumber karbohidrat, saya menganjurkan Ibu mengkonsumsi nasi merah ataupun jagung. Kenapa nasi merah? Karena nasi merah itu indeks glikemiknya sangat rendah dan itu sangat cocok untuk penderita DM seperti Ibu. Jadi kalau nasi putih itu indeks glikemiknya sangat tinggi, jadi itu bisa memicu DM semakin parah. Kemudian untuk sumber protein hewani sangat dianjurkan yaitu seperti ayam, bebek, daging sapi, keju, telur ayam, ikan salmon, ikan tuna, ikan kembung, ikan makarel, ikan teri, ikan sarden, dan ikan lele. Kenapa saya menyarankan Ibu untuk mengkonsumsi protein hewani seperti ini? Karena bahan-bahan ini termasuk dalam nutrien spesifik berupa AARC. Apa itu AARC? Yaitu asam amino rantai cabang. Jadi AARC ini dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan asupan makan pada pasien kanker. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Kodri dan kawan-kawan dan Campos Veras dan kawan-kawan. Jadi sudah ada jurnal pembuktian bahwa konsumsi ini memang bisa meningkatkan penyembuhan kanker ibu. Kemudian saya memberikan juga sumber protein nabati yaitu seperti kacang kedelai, tahu, tempe, dan polong-polongan atau kacang polong. Kenapa saya memberikan makanan sumber protein nabati seperti ini? Karena kembali lagi seperti yang protein hewani tadi, karena dia termasuk ke dalam nutrien spesifik yang membantu meningkatkan asupan makan. Jadi ini sangat baik. Kemudian untuk sayuran saya merekomendasikan Ibu untuk mengkonsumsi brokoli, kembang kol, dan bayam. Kemudian untuk buah-buahan saya merekomendasikan Ibu untuk mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, apel, dan beri. Kenapa beri? Karena ada dari jurnal antioksidan tahun 2016 dijelaskan bahwa mengkonsumsi buah beri untuk mengobati kanker dapat mengobati kanker nasofaring karena dia bekerja sebagai antiinflamasi. Kemudian untuk apel sendiri juga ada penelitiannya, dan dalam penelitian itu membuktikan bahwa apel ini dapat membantu memperlambat perkembangan kanker sendiri karena dia berfungsi sebagai melemahkan sel kanker dan membantu mencegah peradangan yang sering terbentuk pada area mulut dan tenggorokan pada pasien kanker sendiri ya. Kemudian untuk lemak saya menganjurkan Ibu untuk mengkonsumsi minyak ikan ya. Kemudian untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu tentunya kita harus menghindari makanan yang tinggi natrium. Kenapa? Karena untuk menghindari hipertensi itu sendiri, karena biasanya penderita kanker itu juga rentan untuk menderita hipertensi. Jadi untuk itu kita harus menghindari makanan seperti soda kue, baking powder, saus, kecap, kemudian garam tentunya, ikan asin, dan makanan yang diawetkan. Kenapa ikan asin ini juga tidak dianjurkan? Yaitu karena dia tadi mengandung nitrosamin. Jadi nitrosamin ini sangat tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk pasien kanker. Kemudian menghindari makanan yang mengandung tanin. Jadi kenapa? Karena Ibu sedang mengalami anemia. Jadi makanan yang mengandung tanin seperti teh, kopi, ataupun yang lain-lainnya itu menghambat proses metabolisme besi dalam tubuh Ibu, dan itu akan meningkatkan anemia Ibu tuh semakin parah. Kemudian karena Ibu sedang mengalami DM, otomatis kita harus mengurangi makanan yang mengandung gula kan. Jadi contohnya itu seperti nasi putih, gula pasir, minuman bersoda, itu mulai dikurangi lagi ya Bu untuk saat ini. Kemudian kita lanjut ke menu. Karena tadi saya sudah menghitungkan kebutuhan Ibu, jadi di sini saya sudah membuatkan menu
ini contoh menu untuk satu kali makan, dimana ada 6 kali kita harus makan, yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Ya. Yang pertama yaitu makan pagi, yaitu ada bubur kentang, tahu bacem, kemudian jangan lupa untuk mengonsumsi air mineral, kemudian selingan pagi, contohnya seperti cream soup, kemudian makanan siang, kemudian selingan sore lagi, kemudian baru makan malam lagi. Jadi kita makan tuh harus teratur ya Bu, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan ini. Kemudian di sini saya juga membuatkan isi piringku. Kenapa ini sangat penting? Karena sekarang slogan gizi itu juga udah berubah seperti yang kita tahu, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, melainkan gizi seimbang bangsa sehat berprestasi yang mengacu pada isi piringku ini. Dimana isi piringku ini yaitu sebuah takaran dalam satu piring, dimana ada 4 pembagian, yaitu makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi di dalam satu piring itu kita akan membagi makanan sebanyak 2/3 dari satu piring itu, yaitu makanan pokok, 1/3-nya lauk pauk, dan 1/3 buah-buahan, kemudian 2/3 sayur-sayuran. Jadi dalam isi piringku ini lebih banyak makanan pokok dan sayurannya, karena dua-duanya itu harus seimbang. Seperti lauk pauk dan buah-buahan juga harus seimbang. Jadi seperti itu ya Bu. Oke, jadi sekarang saya akan memonitoring dan mengevaluasi lagi untuk konsultasi kita pada hari ini atau konseling kita pada hari ini. Jadi saya akan menanyakan lagi ya Bu, untuk saya mengetahui sejauh apa pemahaman Ibu tentang konseling kita pada hari ini. Jadi kanker nasofaring itu menurut Ibu apa sih? Merupakan tumor ganas yang muncul pada tumbuh daerah nasofaring, daerah tenggorokan, dan di belakang hidung. Iya. Kemudian penyebab yang biasa sering kita jumpai di kehidupan kita itu salah satunya apa? Seperti makanan diawetkan, ikan asin, minuman yang berkafein, terus yang bersoda. Oke, baik. Untuk makanan yang dianjurkan itu seperti apa aja? Seperti nasi merah, jagung, ayam, bebek, dan ikan. Terus sayur-sayurannya kacang, kedelai, tahu, tempe, petualangan, brokoli, kemang kol, dan buah-buahannya seperti jeruk, apel, dan beri, dan minyak ikan sendiri. Oke. Kenapa saya menganjurkan Ibu untuk mengonsumsi nasi merah? Karena dalam nasi merah itu memiliki kandungan gula yang agak rendah daripada nasi putih. Oke. Mengapa saya menganjurkan Ibu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung nutrien spesifik berupa AARC? Manfaatnya dapat meningkatkan asupan makan pada penyedap kanker itu sendiri. Baik, berarti ini termasuk baik ya untuk meningkatkan asupan Ibu sendiri pada saat ini. Untuk bahan makanan yang tidak saya anjurkan itu seperti apa? Seperti saus, kecap, garam, ikan asin, dan makanan yang diawetkan, dan teh dan kopi itu sendiri. Oke. Kenapa saya tidak menganjurkan Ibu untuk makan makanan yang mengandung tanin? Karena bisa menghambat zat gizi yang berada di dalam tubuh itu sendiri. Oke. Mengapa saya harus tidak menganjurkan Ibu untuk memakan makanan yang mengandung natrium? Karena itu bisa memacu kanker dalam tubuh. Oke. Kemudian untuk makanan yang mengandung gula ini kenapa saya tidak anjurkan, Bu? Karena saya mengalami DM. Oke, jadi DM itu sangat tidak dianjurkan untuk makanan yang manis-manis ya Bu. Baik, sepertinya Ibu sudah cukup memahami apa saja konseling kita pada hari ini dan semoga bisa diterapkan di kehidupan Ibu ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai sekian konseling kita dan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati dapat dijalankan dengan baik ya Bu. Ya. Untuk konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu lagi ya. Apa bisa disepakati? Oh, bisa Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Bu.